Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Ramadan dari BPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Malang, kelas PGSD 9. Kali ini saya akan menjelaskan jurnal refleksi tentang praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1 yang ada di SDN 1 Beji, Kota Batu. Untuk PPL 1 saya melaksanakan di SD Negeri 1 Beji, Kota Batu, dan kegiatan untuk kegiatannya observasi 1 minggu, asistensi mengajar sebanyak 1 siklus, praktek pembelajaran terbimbing mengajar sebanyak 3 siklus. Next. Untuk tahapan siklus, yang pertama ini perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Untuk tahapan program PPL, yakni yang pertama persiapan, yang kedua melakukan pelaksanaan, yang ketiga kita melakukan analisis, dan yang terakhir melakukan rencana tindak lanjut. Untuk topik pembahasan yang ada 5 topik. Yang pertama itu orientasi PPL 1, yang kedua observasi PPL 1, yang topik 3 ini asistensi mengajar PPL 1, yang keempat praktek pembelajaran terbimbing PPL 1, dan yang terakhir diskusi refleksi akhir PPL 1. Untuk refleksi pengalaman pembelajaran yang dipilih, yakni topik 4, yaitu praktek pembelajaran terbimbing PPL 1. Pada topik ini sangat penting dipelajari karena sebagai calon guru, kita perlu memiliki kemampuan dalam melakukan praktek mengajar. Seorang pendidik tidak akan terlepas dari kegiatan belajar dan mengajar dalam suatu pembelajaran. Pada praktek pembelajaran terbimbing, saya dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam bidang pendidikan pada suatu kelas. Untuk manfaat kegiatannya, yang pertama, kegiatan bertujuan untuk memberikan pengalaman mengajar secara langsung. Yang kedua, dapat menerapkan ilmu dan melatih keterampilan yang telah didapatkan selama melaksanakan perkuliahan kepada peserta didik. Yang ketiga, dapat belajar mengembangkan kompetensi mengajar mulai dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Next, hal yang dipelajari yang pertama yakni koordinasi. Koordinasi dengan guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan teman sekelompok terkait dengan teknis pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing ini sangat perlu. Yang kedua yakni ruang kolaborasi, ini berdiskusi dengan DPL, teman sekelompok terkait kesulitan, solusi dalam mengatasi berbagai tantangan masalah saat praktek pembelajaran terbimbing. Yang ketiga, praktek pembelajaran terbimbing. Pada praktek pembelajaran terbimbing ini di bawah bimbingan intensif guru pamong dan DPL. Praktek pembelajaran terbimbing dilakukan sebanyak 3 siklus. Mulai siklus 1, siklus 2, sampai siklus 3. Untuk refleksi, hasil refleksi digunakan sebagai masukan untuk perbaikan ataupun digunakan untuk peningkatan. Dan strategi pembelajaran, untuk strategi pembelajaran secara daring melalui LMS dan luring melalui praktek langsung di sekolah tempat PPL. Yang kedua, pembelajaran secara daring atau LMS yaitu berupa forum diskusi pada tahap ruang kolaborasi, sedangkan pembelajaran secara luring melalui praktek langsung yang dilakukan di sekolah mitra yakni SDN 1 Beji, Kota Batu. Next. Untuk siklus 1, untuk refleksi pengalaman pembelajaran dipilih yakni siklus 1, di mana ada 13 item. Yang pertama ini ada RPP, media pembelajaran, perangkat pembelajaran, format lembar observasi, hasil refleksi dan rencana tindak lanjut,
Untuk siklus 2 sama, juga ada RPP, media pembelajaran, perangkat pembelajaran, format lembar observasi dan refleksi rencana tidak lanjut, dan siklus 3 juga sama. Next. Untuk link artefak sudah saya upload tentang modul ajar yang saya gunakan mengajar pada waktu PPL 1. Sudah saya unggah semua mulai dari siklus 1 sampai siklus 3 di Google Drive. Untuk pembelajaran bermaknanya, yakni pada praktik pembelajaran terbimbing memberikan saya pengalaman berharga dalam melakukan koordinasi dengan guru, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saat proses pembelajaran berlangsung sebagai bagian dari evaluasi, dan juga pada waktu kegiatan PPL, saya dapat mengembangkan kemampuan setiap mahasiswa pendidikan dalam kompetensi kepribadian, profesionalisme, pedagogi, dan sosialnya. Itu tadi penjelasan pada waktu praktek PPL 1 yang saya lakukan di SDN 1 Beji, Kota Batu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2, di mana praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL 2 ini berada di lokasi SDN 1 Sumberdadi, Kabupaten Trenggalek. Untuk kegiatannya, pengajaran mandiri yang dilakukan setelah kegiatan pengajaran pembimbing yang dilaksanakan dengan melibatkan guru pamong, dosen pembimbing, untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas. Next. Aspek yang perlu diperhatikan dalam refleksi pembelajaran yakni ada 5. Yang pertama ini manajemen kelas, yang kedua manajemen waktu kegiatan, yang ketiga kesepakatan kelas, yang keempat urutan kegiatan yang dilaksanakan selama pembelajaran di kelas, dan yang terakhir instruksi. Untuk selanjutnya, aspek yang perlu diperhatikan dalam refleksi pembelajaran yang selanjutnya yakni keadaan kelas, yang nomor 7 kesiapan belajar anak, yang nomor 8 kesesuaian materi dengan tingkat kesulitan yang diambil, yang ke-9 tujuan beserta indikator pencapaiannya, dan yang terakhir minat siswa dalam belajar. Untuk refleksi pengalaman belajar yang dipilih yakni pengajaran mandiri. Kenapa kok pengajaran mandiri? Karena pengajaran mandiri menjadi tempat menerapkan pengetahuan tentang alur kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang dimulai dari kegiatan plan atau rencana, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan do atau pelaksanaan kegiatan, dan diakhiri dengan C atau observasi. Plan atau rencana yang saya lakukan pertama yakni melakukan pengamatan terhadap siswa terlebih dahulu, kemudian menyusun rancangan modul ajar sebagai perangkat yang menjadi acuan kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas nantinya. Pada saat kegiatan tersebut, saya belajar bahwa tidak semua rencana yang telah disusun itu akan berjalan dengan lancar. Banyak hambatan yang sering kami atau saya temui adalah kendala manajemen waktu dalam kegiatan pengerjaan LKPD siswa, dan observasi untuk mengetahui hal apa saja baik untuk dipertahankan, untuk diterapkan di pertemuan selanjutnya, dan hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Next, untuk analisis artefak pembelajaran ini sudah saya unggah mulai dari perencanaan, plan, dan pelaksanaan do dan C ini sudah saya unggah di Google Drive untuk analisis artefak pembelajaran ya, dan juga modul ajar, bahan ajar LKPD semua sudah saya unggah di Google Drive.
The next, untuk pembelajaran bermaknanya adalah mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang cara melakukan perencanaan, melaksanakan kemudian observasi kegiatan belajar yang baik, dapat melakukan penerapan pembelajaran berdiferensi sosial emosional (ARL) seperti contoh modul ajar kurikulum merdeka yang disusun oleh guru pamong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan pada PPL 1 dan PPL 2, yang dimana pada waktu PPL 1 dan PPL 2 ini beda tempat. PPL 1 dilakukan di SDN Beji Kota Batu dan PPL 2 dilakukan di SDN 1 Sumberjadi Kota Batu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.